Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinariatu Saida. Nomor presensi 12. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam yang ada di negara Malaysia. Yang pertama yakni latar belakang negara Malaysia sendiri. Malaysia terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Malaysia beribu kota Kuala Lumpur yang mempunyai luas wilayah 332,370 km kuadrat atau setara dengan 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayah Malaysia mempunyai luas wilayah 1036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di Pulau Jawa dan di Pulau Kalimantan dan sebagian di Pulau Penang. Sedangkan pada tahun 2002 penduduk Malaysia berkisar antara 22,040 jiwa. Bahasa resmi yang dimiliki Malaysia adalah bahasa Melayu. Sedangkan agama yang dimiliki Malaysia mayoritas adalah negara Islam dengan presentase 53%. Yang kedua yakni negara Buddha dengan presentase 17%. Yang ketiga yakni Konghucu, Tao, dan Chinese dengan presentase 11%. Yang keempat yakni Kristen dengan presentase 8,6%. Yang kelima yakni Hindu dengan presentase 7%. Sebutan kepala negara di Malaysia adalah yang dipertuankan agung. Negara Malaysia sendiri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut negara Malaysia adalah mirip dengan sistem parlementer Westminster. Proses masuknya Islam di Malaysia. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan Melayu yang jauh sebelum datangnya Inggris ke wilayah tersebut. Sebab kerajaan di Malaysia sendiri dalam sejarah dikenal sebagai kerajaan Islam dan dikenal dengan kerajaan Islam oleh pedagang Gujarat. Keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Asal-usul masuknya Malaysia sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra datang dari India, yaitu Gujarat dan Malabar. Sejak sebelum Islam datang ke Asia Tenggara, Malaysia sendiri sudah berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan India dengan wilayah Cina. Maka tidak heran jika Malaysia ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan atau agama. Perkembangan Islam di Malaysia menurut Azyumardi Azra mengatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara ada 3 teori. Teori yang pertama menyatakan bahwa Islam datang dari Arab, yakni Hadramut. Teori yang kedua, Islam datang dari India, dan teori yang ketiga, Islam datang dari Bengali atau yang kini disebut dengan Bangladesh. Mengenai pola pemerintahan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad Muhammad Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Pertama yakni Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah. Yang kedua yakni Islam diterima langsung oleh elit atau penguasa kerajaan. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang
menyatukan orang berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Seiring itu pula pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa, di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial dengan dukungan ulama yang terlihat langsung dalam biokrasi pemerintahan. Hukum Islam dirumuskan dan diterapkan, kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa muslim. Selanjutnya, memasuki abad ke-20 bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris. Urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal itu sudah diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Bersamaan dengan itu, ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Memasuki pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi pihak penguasa, sebab penguasa atau pemerintahan Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi di hukum Islam berdasarkan konsep Quran yang berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami kebangkitan atau perkembangan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah Islam dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh qori dan qoriah di Indonesia. Selain itu, perkembangan Islam di Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun di negara Malaysia. Juga terlihat dari penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan atau permasalahan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya atau negara Malaysia bahwa Islam merupakan agama resmi di Kelantan. Hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Islam yang menganut agama resmi Islam tetap menjalin agama-agama lain, dan oleh pemerintahan diupayakan terciptanya kondisi ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat Malaysia, walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin yang berasal dari agama Islam atau Muslim. Tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh kesemua pihak. Demikian penjelasan perkembangan Islam di negara wilayah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.